Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini Jumat 19 Maret 2021 kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan memahami tentang ketentuan sholat Jumat, yaitu bab 4. Memahami ketentuan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sudah tidak asing bagi kita, yaitu sebelum pada pembelajaran kalian silahkan mempersiapkan diri di rumah dengan alat-alat tulis, buku paket, LKS, paket dan lain-lain untuk disiapkan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam kondisi yang masih seperti ini. Oleh karena itu, mari kita memulai pelajaran bab 4, memahami ketentuan sholat Jumat. Namun sebelumnya pada materi kita mempunyai tujuan pembelajaran ini. Kita pertama adalah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian sholat Jumat. Nah, kalian harus tahu apa definisi sholat Jumat. Yang kedua, dalil nakli tentang sholat Jumat. Apa itu dalil nakli? Yaitu dasar pedoman dari Quran dan hadis. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah syarat wajib sholat Jumat. Apa itu syarat-syaratnya? Kalian nanti ketahui di buku materi yang sudah ada. Selanjutnya adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Tujuan yang berikutnya adalah pengertian khutbah Jumat. Yang berikutnya rukun khutbah Jumat. Selanjutnya syarat khutbah Jumat. Ini tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti kita akan sampaikan. Berikutnya sunnah khutbah Jumat. Sebelum pada materi, kita harus punya kerangka tujuan pembelajaran sehingga tidak mengarah ke yang lain. Sunnah yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Berikutnya adalah adab melaksanakan sholat Jumat. Halangan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah hikmah sholat Jumat. Demikian anak-anak beberapa tujuan pembelajaran yang pada kali ini akan kita bahas bersama-sama. Kalian untuk lebih jelasnya nanti bukunya dibuka, dipelajari, dibaca. Di sini Pak Guru hanya menyampaikan garis besar tentang
ketentuan sholat Jumat. Ini tujuan-tujuan dalam garis besar yang kalian pahami. Nah, yang berikutnya mari anak-anak kita memulai pembelajaran pada materi pertama adalah memahami pengertian sholat Jumat. Nah, ini definisinya kalian harus ketahui. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ini definisinya harus kalian pahami. Jadi sholatnya 2 rakaat dilaksanakan harus berjamaah, dilaksanakan sesudah khutbah Jumat. Waktunya waktu zuhur. Harinya mestinya hari Jumat karena dinamakan sholat Jumat. Apa hukumnya sholat Jumat? Hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Berarti bagi perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Maka sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki. Kalau tidak sholat Jumat maka hukum berdosa. Bagi perempuan mengerjakan sholat zuhur biasa di rumah. Berikutnya anak-anak yaitu tentang dalil tentang sholat Jumat. Ya, perintah dilaksanakannya sholat Jumat ini diterangkan di dalam Quran surat Al-Jum'ah. Kalian bisa dibuka Al-Quran atau buku yang ada, buku paketnya atau buku LKS juga ada. Ini namanya dalil nakli. Ya, kita baca, dengarkan kalian, nanti silahkan membaca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman agar melaksanakan sholat Jumat. Dipanggil, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya sholat ya tentu dengan azan. Begitu kita mendengar azan pada hari Jumat di waktu zuhur, maka khusus laki-laki maka bersegeralah, bersiap-siap, tinggalkan semua pekerjaan. Ya, ini dalil nakli. Yang berikutnya syarat wajib sholat Jumat. Nah, anak-anak, syaratnya sholat Jumat ini adalah Islam. Berarti di luar Islam tidak diwajibkan, ya, tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus orang Islam. Yang kedua, balik, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Yang sudah dewasa anak laki-laki adalah berusia kurang lebih 17 tahun atau sudah bermimpi basah. Ini sudah dibahas tanda-tanda dewasa di bab toharoh. Ya, bagi anak-anak kalau ke masjid sholat Jumat ya untuk latihan, khususnya kelas 8. Ya, bagi yang sudah balik atau dewasa harus sholat Jumat. Yang berikutnya syaratnya adalah berakal. Orang gila tidak wajib. Orang berakal berarti ketika orang tidur jam 11 sampai bangun jam 2 ini tidak diwajibkan, ya, karena tidak mempunyai akal karena sedang tidur. Ya, termasuk orang gila ini tidak memenuhi syaratnya harus berakal. Yang kedua, syarat wajibnya sholat Jumat adalah orang laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Maka yang diwajibkan sholat Jumat adalah laki-laki. Yang berikutnya sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan
tidak diwajibkan sholat Jumat. Artinya ketika orang sedang sakit mengerjakan sholat Jumat ya boleh, tapi kalau tidak sholat Jumat tidak berdosa, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau orang sehat tidak sholat Jumat berdosa, kalau orang Islam tentunya ya. Yang berikutnya adalah menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Artinya di rumah nggak kemana-mana. Kemana ya dengan jarak musafir tertentu ya. Musafir bepergian syaratnya ya kurang lebih 40 kilometer atau 70 kilometer perjalanan kurang lebih ke Jogja, Surabaya ya. Ini namanya musafir. Kalau dari Sampang ke Karangtengah ke Maus ya bukan musafir namanya ya, walaupun dalam perjalanan. Nah, berikutnya adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Syarat sah mendirikan sholat Jumat yang pertama adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ini syarat sahnya ya, di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim penduduk. Nah, dilaksanakan secara berjamaah. Artinya sholat Jumat kalau tidak berjamaah, sholat Jumatnya tidak sah. Yang berikutnya, yang ketiga, syarat sahnya mendirikan sholat Jumat adalah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Artinya sholat Jumat kok dilaksanakan pada waktu asar tidak sah. Sebelum sholat zuhur juga tidak sah ya. Sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Syaratnya ada 2 khutbah. Ini kalau tidak ada khutbahnya sholat Jumatnya ya tidak sah ya. Ini sudah tidak asing ya bagi kita, khususnya di lingkungan kalian. Banyak sekali masjid ya, kalian bisa mengamati setiap hari Jumat. Yang berikutnya anak-anak adalah pengertian khutbah Jumat. Nah, ini syarat sahnya sholat Jumat diantaranya adalah ada khutbahnya. Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, tuntunan ya, nasihat-nasihat didengarkan ya. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat ini ya. Nah, syarat khutbah ini harus memenuhi rukun-rukun tertentu agar sholat Jumatnya sah. Khutbahnya juga sah, harus ada rukun tertentu. Nah, berikutnya rukun khutbah Jumat. Anak-anak, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada keseluruhan. Kalau tidak ada salah satunya, maka pekerjaan itu tidak sah. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT. Ini rukun khutbah Jumat. Puji-pujian tahu ya, mengucap hamdallah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Ini namanya puji-pujian. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini sholawat ya. Ini rukun yang harus diucapkan oleh khotib. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini 2 kalimat syahadat harus diucapkan. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini berwasiat ya, berpesan kepada para jamaah agar selalu meningkatkan iman dan takwa ya. Disampaikan wasiat-wasiat agar manusia hidup itu harus hati-hati, khususnya dalam ucapan dan perbuatan, khususnya di zaman sekarang.
ya, agar orang iman, orang Islam hidupnya selamat di dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ya, ini berwasiat agar hidupnya selalu meningkat dan baik. Yang berikutnya, yang kelima, rukunnya membaca ayat Al-Qur'an ya. Salatul Al-Qur'an ini dibaca salah satu ya. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini contoh membaca Al-Qur'an. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nanti ada khutbah yang kedua harus berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat dan seterusnya ya. Ini 6 rukun khutbah Jumat yang harus dilakukan oleh seorang khotib. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah tentang syarat khutbah Jumat. Nah, apa itu syarat khutbah Jumat? Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Ini syarat khutbah Jumat ya. Itu kurang lebih ya jam 12.10 lah. Seperti itu ya. Nah, sudah. Berikutnya syarat khutbah Jumat adalah khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Syaratnya berdiri seorang khotib. Kalau tidak mampu ya duduk di kursi yang agak tinggi biar kelihatan oleh para jamaah. Yang ketiga, anak-anak, adalah khotib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Duduk, syaratnya khutbah Jumat duduk sebentar ya, 1 menit lah kurang lebih atau 30 detik ya bisa ya. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Nah, ini syaratnya khutbah Jumat harus suaranya jelas biar bisa didengar oleh jamaah. Yang keenam, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Mendengarkan khutbah Jumat, jarak antara keduanya berturut-turut. Khutbah dilaksanakan berturut-turut antara khutbah 1 dan 2, tidak boleh dipotong-potong. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Ini jelas ya, syaratnya khotib harus suci dari hadas najis. Yang ketujuh, khotib menutup aurat. Khotib celana pendekan dalam khutbah ini tidak sah ya, harus pakai sarung apa celana panjang yang menutup aurat. Itu beberapa syarat khutbah Jumat. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa dibuka di buku paket maupun di buku LKS, dipahami tentunya ya, dihayati biar ngerti nanti mengerjakan pertanyaan-pertanyaan kalian sedikit banyak tidak bingung ya. Berikutnya anak-anak, tujuan berikutnya adalah sunnah khutbah Jumat. Di dalam khutbah ini ada beberapa hal yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan yang lebih baik. Yang pertama, khotib dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi ya. Ini khutbah. Kalau nggak ada mimbarnya ya enggak apa-apa. Ini sunnah ya. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Ini syarat khutbah Jumat sunnah ya. Kalimat yang fasih, keras. Tapi kalau khotibnya bacanya tidak fasih, kurang keras ya enggak apa-apa ya. Ini sunnah saja. Keras. Yang kedua, khotib menghadap ke jamaah Jumat. Ini sunnah. Menghadap artinya kalau tidak menghadap ya khutbahnya tetap sah. Nah, yang berikutnya, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah ya. Begitu duduk nanti membaca sholawat. Khotib yang berikutnya adalah menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan
puji-pujian, sholawat Nabi dan berwasiat. Ya, ini sunahnya. Kalau tidak urut seperti ini tidak apa-apa. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Ini sunnah khutbah. Ya. Jamaahnya diam mendengarkan, tidur ya tidak apa-apa, akhirnya mendengarkan. Yang berikutnya, khotib hendaklah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ketika naik mimbar. Kalau tidak salam, ya tidak apa-apa, sah saja khutbahnya. Ya, ini sunnah dilaksanakan apa-apa. Berikutnya, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Berita assalamualaikum, khotibnya duduk mendengarkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai selesai. Ya, setelah selesai baru khotib berdiri menyampaikan khutbah. Ya, menyampaikan khutbah. Yang berikutnya, sunnah yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Di dalam khutbah ini ada beberapa sunnah berkaitan dengan khutbah Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Nah, jadi disunahkan mandi. Sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ini tulisannya maaf salah ya, bukan khutbah Jumat tapi sholat Jumat. Maaf ini ya. Orang yang akan melaksanakan sholat Jumat mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus. Jadi pakaian yang bagus kalau ke masjid karena seperti hari raya. Dan disunahkan berwarna yang putih. Kalau tidak putih ya tidak apa-apa. Ya, disunahkan yang putih. Yang berikutnya, memakai wangian. Kalau nggak wangi ya pakai sabun lah. Ya. Jadi kalau ke masjid yang rapi, yang bersih, wangi-wangian yang banyak biar bau wangi. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Kukunya dibersih dari kotoran. Ya, rambutnya, kumis itu menjabrik-jabrik, celanang ya, anak laki-laki dipotong 1 minggu sekali hari Kamis sore supaya bersih, tidak terkena najis. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini sunnah, disegerakan jam 11 sudah di masjid sambil menunggu teman-temannya para jamaah yang lain dan menunggu waktu sholat Jumat. Ya, begitu masuk masjid disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk tapi sholat 2 rakaat dulu ya kalau ke masjid. Nah, ini yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini ya, sholat untuk menghormati masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Ya, ini disunahkan ketika ke masjid. Kalau udah sholat ya tidak apa-apa, tapi lebih baik ya karena disunahkan dikasih pahala. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Jadi sebelum waktu zuhur, sebelum khutbah, para jamaah disunahkan membaca Al-Quran atau zikir lah ya, membaca Quran, buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi ila akhiri ayat dan seterusnya ya, atau zikir lah yang lain, subhanallah subhanallah atau apa ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW, ya. Doa di masjid, ya. Sebelum khutbah dimulai, kalian sudah di masjid, silahkan dibanyak doa atau sholawat. Anak-anak yang saya cintai, kita lanjutkan materinya. Kita selesaikan pada hari ini karena semester 2 ini waktunya sangat pendek dan banyak digunakan untuk kegiatan kelas 9, ya. Maka itu untuk bab sholat Jumat pertemuan ini kita selesaikan, ya. Yang berikutnya adab melaksanakan sholat Jumat. Adab, apa itu adab? Ya tata krama lah. Yang pertama, ketika sholat Jumat meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Kalau kita melihat depan kosong, ya kita isi, jangan di situ saja, ya. Salah satu kesempatan sholat berjamaah adalah shafnya lurus. Salah satu kesempurnaan sholat shafnya lurus dan rapat, ini ya, lurus dan rapat. Ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun, ya. Tidak boleh berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Oleh karena itu diam atau tidur akhirnya, ya. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah halangan sholat Jumat. Nah, kita mau sholat Jumat tapi ada halangannya apa? Yang pertama sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakannya sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Ini ya, halangannya adalah sakit. Ketika kita sakit, ya tidak diwajibkan. Artinya apa? Ketika kita nggak sholat Jumat tidak berdosa. Tapi kalau nggak sakit, sehat di rumah, waktu sholat Jumat kok nggak sholat Jumat, itu berdosa, ya. Yang kedua, halangannya adalah hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Mau sholat Jumat tapi hujan lebat, angin, nah ini halangan. Kalau kita nggak sholat, ya nggak berdosa, ya. Kita sholat duhur di rumah. Yang berikutnya ketiga adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini tidak diwajibkan, artinya halangan. Ketika nggak sholat, ya ketika nggak sholat Jumat tidak berdosa. Yang berikutnya perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, mau sholat Jumat tapi tidak aman, apa contohnya? Nah, mungkin ada tawuran, peperangan, umpamanya juga tidak aman. Sekarang ada COVID-19 atau corona. Nah, ini karena tidak aman di masjid, ada yang terkena. Nah, kita itu halangan, tidak diwajibkan sholat Jumat. Kalau kita nggak sholat Jumat, kita tidak berdosa karena ada halangan yang membahayakan, ya. Ada contohnya, ya ada COVID lah, gitu. Anak-anak yang saya cintai, telah selesai materi sholat Jumat. Kalian pahami karena ini pandemi masih daring, ya. Dimohon dimaklumi Pak Guru menyampaikan seperti ini, ya. Mungkin kurang jelas, suatu saat nanti tambah jelas, ya, karena kita sering melihat orang sholat Jumat. Oleh karena itu yang berikutnya adalah hikmah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, apa yang manfaatnya? Memuliakan hari Jumat. Nah, ya, hari Jumat adalah Sayyidul Ayam, ya, gustinya para hari, ya, hari Jumat, hari yang dimuliakan. Nah, ini. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Jadi silaturahmi di masjid, ketemu si A, si B, si Aris, si Agus, nah ketemu silaturahmi. Ini hikmahnya. Yang kedua, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk cari barokah pada Allah. Nah, ini ya jamaah. Hikmah yang lainnya adalah dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah
semangat bekerja kita, karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjidnya, menjadi terbiasa kita semangat karena banyak temannya. Seperti puasa ya, banyak temannya semangat. Nah, puasa sendiri kan berat. Nah, itu juga sholat. Yang berikutnya melipat gandakan pahala kebaikan. Ini hikmahnya sholat Jumat, dilipat gandakan. Berikutnya membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu, karena waktu sholat Jumat dimulai sesuai waktunya jam 12 kurang 5 menit. Terus disiplin. Anak-anak yang saya cintai, ini beberapa pengenalan sholat Jumat sampai hikmah sudah selesai ya. Berikutnya adalah penutup. Anak-anak yang saya cintai, sebagai penutup untuk merefleksi materi kali ini, buka dan isi link yang sudah Pak Guru share tersebut ya. Pak Guru menge-share link di grup yang sudah Pak Guru share itu, kalian buka sebagai evaluasi apa yang Pak Guru sampaikan tentang bab sholat Jumat. Kalau bisa mengisi semuanya berarti kalian bisa menjawab semuanya dengan baik, berarti kalian memahami tentang ketentuan sholat Jumat ya. Setelah selesai mengisi soal-soal tersebut, kalian kerjakan tugas individu di kertas buku tulis masing-masing. Setelah selesai kalian kirim tugas tersebut ya. Begitu materinya paham, terus dievaluasi, kalian buka linknya, terus diisi, memilih sesuai jawaban yang paling benar menurut kalian, tentunya sesuai materi yang Pak Guru sampaikan. Setelah selesai kalian mengerjakan tugas, jangan main dulu, jangan HP-an, game-gamean dulu, jangan melakukan yang lain sebelum daring PJJ-PA ini selesai tuntas, sehingga tidak banyak tagihan-tagihan, banyak tugas yang menumpuk sehingga kalian pusing. Yang berikutnya demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam PJJ daring kali ini. Tentunya ya banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Mau lagi di kelas saja kalian juga nggak begitu paham, apalagi seperti ini. Tapi ya berusaha lah ya, karena ini materinya sholat Jumat yang sudah tidak asing, kita tinggal mengamati ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat mengerjakan tugas, semangat selalu ya. Nah, semangat selalu, jangan melempem, kita semangat walaupun daring ya. Nih mungkin karena ini daring, kalian nggak tahu Pak Guru yang nggak tahu kalian seperti apa ya. Pak Guru ya seperti ini ya. Nanti besok mulai Juli, karena kalian kelas 7, begitu kalian masuk sudah kelas 8, mudah-mudahan masih bisa bertatap muka, Pak Guru bisa mengajar kalian di kelas ya. Tugas individu, setelah kalian mengerjakan tugas selalu, setelah kalian mempelajari ketentuan sholat Jumat, amatilah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat Jumat di sekitar tempat tinggalmu. Kalian mengamati, tugasnya langsung dikerjakan ya. Nggak usah diamati, kalian kan sudah memahami, gambar-gambar saja lah kira-kira. Nah ya, itu di buku di halaman 138, di buku paket tugasnya sebagai contoh. Nah ini contohnya ya, perilaku sholat Jumat yang diamati. Ini contoh orang-orang yang segera menuju masjid ketika mendengar sholat Jumat. Begitu sudah mendengar sholat Jumat, orang-orang bergegas cepat-cepat. Kalian menanggapi, sangat setuju, sikap yang tepat, karena akan mendapat pahala lebih besar. Mungkin kalian mengamati ada orang-orang sudah azan kok masih kelelet-kelelet. Kalian amati, tulis tanggapannya. Oh, saya kurang setuju dan sangat tidak setuju. Ada orang laki-laki sudah azan sholat Jumat kok masih seperti itu. Itu menunjukkan orang tersebut imannya
sangat lemah ya. Demikian anak-anak, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih perhatiannya. Demikian, silakan kerjakan tugas dengan baik. Kita tutup akhir dari perawat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.